Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang rancang bangun PLTS monokristalin 24V 300 WP, yaitu perancangan sistem fotovoltaik skala mikrogrid pada lahan seluas 200 meter persegi di kawasan Jangli, Tembalang, Kota Semarang. Disusun oleh saya sendiri, Faik Ahmad Peduajanu, dan rekan saya Hanifah Dityasari Putri Wiyanres. Yang pertama, latar belakang dari proyek ini yaitu kebutuhan akselerasi transisi energi ke energi baru terbarukan untuk mencapai target net zero emission di Indonesia. Lokasi Semarang memiliki potensi radiasi matahari harian yang konsisten tinggi, berbeda dengan potensi hidro yang tidak layak dikembangkan di kawasan pesisir datar. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana konfigurasi sistem PLTS optimal di area Undip Tembalang, bagaimana performa teknis panel surya tipe monokristalin yang dirancang, lalu bagaimana perhitungan kelayakan finansial serta masa BEP dari proyek tersebut. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, spesifikasi komponen utama perancangan berfokus pada modul monokristalin 24 volt 300 watt peak dengan sistem inverter dan menyimpan baterai yang kompatibel. Selanjutnya, kapasitas dan luas lahan konstruksi dibatasi ketat pada area maksimal 200 meter persegi dengan kontur diasumsikan datar atau flat tanpa pekerjaan sipil berat. Skop analis keuangan menggunakan estimasi harga komponen pasar saat ini dengan pembebanan OPEX berkisar 1% dari CAPEX atau di luar fluktuasi nilai luar. Selanjutnya, status desain proyek, batasan luaran berupa dokumen pre-feasibility study atau PRAFS dan tidak mencakup konstruksi fisik atau proses perizinan regulasi PLN. Lalu, tingkat kesiapan teknologi. Studi ini menghasilkan detailed engineering design awal yang siap diajukan ke tahap procurement dan regulasi lisensi di masa mendatang. Selanjutnya ada profil lokasi dan potensi energi. Untuk lokasinya yaitu berada di kawasan Jangli Tembalang di koordinat minus 7,04299399729 110,439307150. Untuk topografi tanah berupa dataran stabil dan rata seluas 200 meter persegi. Untuk potensi cuacanya, data diambil dari website NASA untuk kurun waktu pada waktu Oktober sampai Desember tahun 2024. Untuk radiasi rata-ratanya itu berada di angka 4,73 kWh per meter persegi per hari. Untuk temperatur rata-ratanya berada di angka 27,68 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, spesifikasi komponen. Yang pertama ada panel surya monokristalin, yaitu monokristalin 12 volt 300 watt peak. Untuk P maksimumnya 300 watt peak, efisiensinya 18,44%, VMP-nya 32,7 volt, IMP-nya 9,17 ampere. Untuk dimensinya 1750 kali 880 kali 35 mm. Lalu untuk inverternya berada di kapasitas 1,6 kW, yaitu hybrid solar inverter MPPT untuk kapasitas 1600 watt, MPPT controller 80 ampere, dan outputnya 220 VAC, sine wave. Untuk tegangan baterainya 12 VDC. Untuk baterainya yaitu menggunakan baterai LiFePO4 atau yaitu baterai lithium iron phosphate 12 volt. Untuk kapasitasnya 100 Ah atau 1,28 kWh. Selanjutnya deep cycle reliability, memiliki terintegrasi dengan BMS dan balancer untuk lifespan dan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya untuk perancangan teknis dan sizing. Untuk total unit dan kebutuhan melalui perhitungan rasio luas area per panel sebesar 1,42 meter persegi
dan lahan tanah rata seluas 200 meter persegi dapat menampung total sistem pembangkitan berikut, yaitu 120 unit solar panel Solana, 40 unit inverter power MR 1,6 kW, 80 unit baterai Live PO4 100 Ah. Untuk konfigurasi modularnya, keseluruhan perangkat dibagi menjadi subsistem paralel modular agar mempermudah monitoring, proteksi, serta maintenance. Terbagi menjadi 20 rangkaian sistem mandiri. Setiap modul modular menggunakan luas area tanah sebesar kurang lebih 8,5 meter persegi. Untuk konfigurasi per sistemnya yaitu ada 6 panel, 4 baterai, dan 2 inverter. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis produksi energi harian. Rumus produksi listrik yaitu energi harian disama dengan kapasitas panel dikali peak sun hours dikali efisiensi sistem. Dengan asumsi kapasitas panel itu 300 watt peak sun hours 4,73 jam, dan efisiensi sistem itu 70%. Jadi hasil energi per satu panel surya itu 0,9933 kWh per hari. Dengan 120 panel surya, maka total produksi mencapai 115,196 kW per hari. Output tahunan 43.506,54 kWh per tahun. Selanjutnya rincian investasi awal. Pertama 120 buah solar panel monokristalin 24 volt 300 watt peak seharga 216 juta. Lalu besi hollow galvanis 2,2 cm untuk mounting ground 600 meter dengan harga 13,8 juta. Lalu inverter hybrid 1,6 kW sejumlah 40 dengan harga 113 juta 197.640. Lalu baterai lithium ferrum PO4 12 volt 10 Ah dengan BMS dan balancer sejumlah 80 dengan harga 182 juta 240.000. Lalu kabel panel surya 2,5 mm sejumlah 2000 meter dengan harga 15,8 juta. Lalu tanahnya seluas 200 meter persegi dengan harga 1,4 miliar sehingga totalnya jadi 1,9 miliar 41 juta 37.640. Lalu analisis finansial dan cash flow. Alur perhitungan arus kas yang pertama operational expense tahunan itu 1% dari investasi awal dikurang harga tanah jadi 5,4 juta per tahun. Lalu proyeksi pendapatan dengan asumsi harga jual listrik 900 per kWh, kas masuk kotor itu 900 dikali 43.506,54 menjadi 39.155.856 per tahun. Lalu alus kas bersihnya menjadi kas masuk dikurang operational expenses jadi 33 juta 745.510 per tahun dengan BEP menjadi 57,5 tahun. Kesimpulan dan status kelayakan. Aspek teknis sistem terintegrasi dengan baik dengan memanfaatkan lahan 200 meter persegi menghasilkan energi bersih sebesar 43.506,54 kWh per tahun. Aspek finansial, biaya pengadaan tanah yang tinggi membebani capital expenses secara signifikan sehingga menghasilkan nilai BEP sebesar 57,5 tahun. Status kelayakan proyek bisa dinilai layak secara teknis namun tidak layak secara finansial karena nilai BEP jauh melampaui umur proyek ekonomis sistem PLTS yaitu 25 tahun. Rekomendasinya, pertama penyediaan lahan mengasumsikan lahan sebagai aset milik sendiri yang tidak dibeli atau diinvestasikan agar capital expenses turun drastis, mengurangi beban 1,4 miliar. Dengan skema konsumsi mengubah skema menjadi self consumption mandiri untuk menggantikan tarif listrik PLN yang harganya lebih tinggi dari
900 kWh per kWh sehingga mempercepat pengembalian modal. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.